juga menyaksikan pertunjukan pencak silat Indonesia oleh personel Kementerian Pertahanan Vietnam di Quan Ngoa Sport Complex. Pencak silat telah ditumbuh kembangkan di Vietnam sejak 1989 hingga menghasilkan lebih dari 1.000 atlet Vietnam. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan kedua yang dilakukan Bapak Presiden pada hari ini adalah dengan Presiden Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Dinh Huy. Pertemuan membahas beberapa hal, antara lain, pertama, kerjasama energi terbarukan, dan Bapak Presiden meminta dukungan Parlemen Vietnam untuk mendorong realisasi kerjasama untuk mengakselerasi transisi energi dan mencapai kemandirian industri energi terbarukan. Hal ini termasuk rencana joint production antara perusahaan mobil listrik Vietnam Vinfast dengan PT IBC. Yang kedua, mengenai kerjasama perikanan, Bapak Presiden meminta dukungan Parlemen Vietnam mengenai pentingnya kerjasama yang konkret dalam budidaya ikan dan melawan IUU fishing melalui MOU kerjasama perikanan yang tentunya di dalam implementasinya selalu mengedepankan hukum internasional dan tentunya hukum nasional masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama antar parlemen. Bapak Presiden menyambut baik ditandatangannya MOU kerjasama antar parlemen serta mengharapkan perkuatan kemitraan antar parlemen untuk memperkuat regulasi, hilirisasi, dan membangun kawasan yang damai dan stabil. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan terakhir Bapak Presiden hari ini adalah dengan Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Beberapa hasil dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Chinh antara lain, yang pertama di bidang perdagangan, Bapak Presiden dan Perdana Menteri Chinh menyambut baik tercapainya target perdagangan 10 miliar US dollar dan menindaklanjuti pembahasan dengan Presiden pada hari ini, dengan Presiden Vietnam pada pagi hari ini. Bapak Presiden dan Perdana Menteri Chinh sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan serta meningkatkan perluasan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan untuk mencapai hal tersebut. Kedua pemimpin menyampaikan bahwa target perdagangan ke depan adalah lebih tinggi dari 15 miliar US dollar pada tahun 2028. Yang kedua, di bidang investasi, Bapak Presiden meminta dukungan Perdana Menteri Chinh untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif yang mengutamakan aspek pelindungan terhadap investor, termasuk tentunya di Vietnam di sini adalah investor Indonesia. Karena sekali lagi banyak sekali investor Indonesia yang sudah beroperasi di sini dan ini menunjukkan keberpihakan Bapak Presiden terhadap para investor Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri. Hal yang ketiga yang dibahas oleh Presiden adalah di bidang ketahanan pangan. Bapak Presiden dan Perdana Menteri Chinh sepakat untuk mendorong kerjasama pertanian melalui kerjasama komoditas pangan strategis termasuk penelitian, pengendalian mutu, dan smart farming.